Kira-kira teman-teman bagaimana melihat perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara ini? Kita punya sumber daya alam yang sangat punya potensial besar sekali, sehingga potensi-potensi itulah yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anggota-anggota Gekraf ke depan. Jadi ekonomi kreatif sebenarnya ini hanya membutuhkan wadah, membutuhkan ruang, membutuhkan tingkat partisipasi, dan membutuhkan edukasi. Banyak teman-teman pengusaha, teman-teman pelaku usaha kecil, hanya mereka butuh bimbingan, butuh pengarahan, dan semacam forum lah. Dan saya pikir sudah sangat tepat kehadiran organisasi ini di Sulawesi Tenggara sebagai wadah untuk ekonomi-ekonomi kecil menengah ke bawah itu harus kita rangkul, kita edukasi, kita berikan pemahaman bahwa ada ruang-ruang besar, ada tempat-tempat wadah besar yang bisa menaungi mereka, apalagi hadirnya pemerintah di pelaku usaha ini. Saya pikir ke depan Indonesia akan terkhusus Sulawesi Tenggara ini akan menjadi daerah yang punya kemandirian secara ekonomi. Saya pikir betul tadi penjelasannya teman-teman bahwa Gekraf ini sudah seharusnya hadir di Sulawesi Tenggara karena banyak keluhan teman-teman pelaku ekonomi kreatif. Misalkan contohnya ada event-event nasional di Kendari kita ini kan, keluhannya teman-teman itu tidak ada tempat untuk konser atau event-event besar. Ya cuma bisa menampung sampai 5.000, 10.000 orang, sementara penduduk di Sulawesi Tenggara ini banyak. Yang kedua, di sektor kuliner. Sektor kuliner ini tempatnya juga belum pasti. Ada sih beberapa food court di Sulawesi Tenggara ini, tapi itu masih belum berbanding terbalik dengan fasilitas yang memadai. Kira-kira idenya apa bagusnya kira-kira kita bikin ini di sektor digital ekonomi kreatif? Jadi saya pikir langkah yang paling sederhana yang harus kita lakukan saat ini adalah kita harus mengumpulkan, kita harus mendata semua pelaku-pelaku usaha. Karena saya pikir baik di usaha kuliner, usaha digital, semua sekarang ini sudah ada pelakunya. Hanya persoalannya mereka ini berjalan sendiri. Mereka tidak terarahkan, mereka tidak mengupgrade pengetahuannya itu. Nah, tugas kita ini saat ini adalah bagaimana kita mewadahi dulu mereka ini. Kita cari, kita kumpulkan data-data tentang mereka, kita himpun di organisasi ini. Setelah itu kita memberikan ruang yang lebih besar lagi. Nah, tugas kita hari ini adalah itu tadi, kita kumpulkan data-data tentang mereka, kita himpun, kita masukkan bagian daripada kita. Setelah itu kita berikan edukasi, sembari kita melihat potensi apa lagi yang di Sulawesi Tenggara yang bisa kita kembangkan. Mungkin seperti itu. Memang ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman Gekraf, termasuk ide-ide Gekraf selama ini kan. Memang hari ini di Sultra, kalau saya melihat banyak pelaku UMKM atau pelaku-pelaku yang bersifat ekonomi kreatif itu yang hampir terkikis dengan sendirinya, karena apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa mereka itu tidak punya wadah, sehingga terkikis sehingga setelah itu kalau sudah terkikis pasti vakum sehingga tidak melakukan apa-apa, sehingga yang tadinya mereka ide-ide kreatifnya mereka sudah memulai, tapi terhentikan karena wadah yang tidak ada. Sehingga memang kita harus mungkin sama-sama memang berkomitmen untuk membangun gerakan ekonomi kreatif khususnya di Sulawesi Tenggara, karena memang tugas kita sama-sama. Jadi besar harapan kami teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Sulawesi Tenggara, jika punya kesempatan, punya waktu, silakan bergabung dengan kami di Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Sulawesi Tenggara. Bagi teman-teman yang ada di kabupaten kota atau daerah yang belum sempat ke Kendari, silakan hubungi masing-masing DPC Gekraf yang ada di kabupaten
Mungkin untuk melihat detailnya silakan follow Instagram DPW Gekrab Sulawesi Tenggara.